Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 6 di sini di channelnya Bu Guru, channel Bu Irah Belajar. Kali ini kita akan belajar untuk pembelajaran 1, kita akan masuk ke subtema 2, tema 4 kelas 6. Anak-anakku bisa menyimak di LKS kalian untuk pembelajaran 1 ini di halaman 23 ya, 23 hingga halaman 25. Kalian silakan menyimak sembari membuka LKS tema kalian ya, halaman 23 sampai dengan 25. Ini pembelajaran 1 subtema 2 ya. Tema 4 kelas 6. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu mendapatkan kefahaman dan kemudahan dari Allah ya, serta mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, silakan kalian simak apa yang Bu Guru bacakan teksnya. Untuk teks ini tidak ada di dalam LKS kalian ya. Ini hanya ada di buku guru ya, buku guru. Kalau di buku siswa tidak ada. Jadi anak-anak tugasnya adalah menyimak teks yang dibacakan oleh Bu Guru. Kalau yang ini untuk tambahan pengetahuan bagi anak-anak. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi salah satu negara yang menjadi rebutan di dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Oke, dari teks tadi yang perlu kita garis bawahi adalah Forum Asia Pasifik adalah termasuk organisasi atau kerjasama regional. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru pernah menjelaskan tentang kerjasama regional adalah kerjasama antara lebih dari 2 negara dalam satu kawasan ya. Kata kuncinya adalah satu kawasan, itu namanya kerjasama regional ya. Nanti kalian akan belajar untuk kerjasama itu ada kerjasama regional, satu kawasan. Ada kerjasama bilateral, bi artinya 2 ya, makanya kalau kalian nonton televisi bilingual berarti 2 bahasa. Maka kerjasama bilateral juga kerjasama antara 2 negara. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam misalnya
kontes lagu dangdut misalnya. Kalau dua negara maka disebut kerjasama bilateral ya. Kalau kerjasama dalam satu kawasan disebut kerjasama regional. Contohnya dalam hal ini adalah APEC ya. Kenapa regional? Karena hanya negara-negara di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Dan ada satu lagi namanya kerjasama multilateral ya. Kerjasama multilateral. Kalau multilateral kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara, tidak ada batasan kawasan, itu tidak. Contohnya apa? Contohnya PBB. Semua negara bisa menjadi anggota PBB. Maka itu termasuk contoh kerjasama multilateral. Selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Indonesia itu menempatkan diri dengan menggunakan politik luar negerinya yang dikenal dengan politik bebas aktif ya. Indonesia menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas di sini artinya dia tidak ada tekanan dari manapun. Indonesia bebas bekerja sama dengan negara manapun ya, tanpa ada pengaruh dari sana sini. Indonesia tidak mau terpengaruh ke sana ke sini dari negara manapun. Indonesia menganut prinsip bebas. Kemudian menganut prinsip aktif. Aktif di sini Indonesia bebas bekerja sama dengan negara manapun, tetapi juga aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam undang-undang kita. Berarti itu merupakan menjalankan amanat konstitusi, aktif mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia? Karena Indonesia memiliki posisi yang strategis. Memiliki posisi yang strategis di kawasan ASEAN, di Asia, bahkan di dunia. Indonesia termasuk negara yang posisinya strategis ya. Selain itu juga kita banyak kaya sekali dengan yang namanya sumber daya alam dan juga memiliki penduduk yang sangat banyak. Maka Indonesia memiliki potensi pasar yang besar ya, konsumennya banyak karena penduduknya banyak. Jadi Indonesia menjadi rebutan. Itu untuk tambahan pengetahuannya. Selanjutnya kalian simak ya, teks ini simak baik-baik karena teks yang akan Bu Guru bacakan ini tidak ada di LKS kalian, tetapi nantinya kalian harus menentukan informasi penting dalam setiap paragraf ya. Menentukan informasi penting dalam setiap paragraf. Kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya pada diagram yang ada di halaman 23. Jadi Bu Guru sarankan siapkan pensil dulu silakan sebelum menyimak bacaan ini karena hanya ada di buku guru ya. Nana hanya menyimak saja. Silakan ya, mudah-mudahan kalian sudah siap dengan alat tulisnya masing-masing. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis 17 Desember 2015. Ini disiarkan pukul 19.27 WIB ya, sudah dilihat oleh 7.261 views ya. Pewarta berarti ini yang membacakan berita, Mona Lisa. Nah, yang memberitakan adalah Jakarta Antara News. Teksnya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar
250 juta seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanak-kanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, silakan kalian tentukan informasi pentingnya ya, teks yang ada di halaman 23. Ini kita coba kembali ya. Ini paragraf pertamanya itu ya, dari bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk besar dan seterusnya. Kira-kira informasi pentingnya apa untuk paragraf 1? Ya, informasi pentingnya kurang lebih bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari penduduk yang besar. Kemudian untuk paragraf keduanya itu dari ini, menurut Mahsun dan seterusnya ya. Nah, ya di situ. Nah, maka paragraf kedua itu boleh dibilang deret penjelasnya ya, alasannya.
Jadi bahasa Indonesia layak, tadi kan paragraf 1 bahasa Indonesia layak dijadikan bahasa ASEAN. Paragraf kedua, informasi pentingnya ya bahasa Indonesia itu tidak kaku dan bisa berkembang sehingga pantas menjadi bahasa ASEAN atau masuk akal. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ASEAN karena tidak kaku dan bisa berkembang, bisa seperti itu untuk paragraf 2-nya. Kemudian paragraf ketiganya itu dari oleh sebab itu sampai 1962 itu ya. Kira-kira informasi pentingnya apa ini untuk paragraf 3? Ya, paragraf ketiganya ya informasi pentingnya bahwasannya kita sebagai generasi penerus itu hendaknya percaya diri menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi mencintai atau menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian dan mempelajari bahasa asing itu hanya untuk menambah wawasan atau intinya ya kalau singkatnya ya sebagai generasi penerus kita harus percaya diri menggunakan bahasa Indonesia, bisa seperti itu. Intinya seperti itu. Silakan itu ya, udah Bu Guru kasih gambaran untuk informasi pentingnya. Itu ya, kalian bisa menuliskannya pada diagram di halaman 23. Oke, terima kasih sekali buat anak-anakku semuanya yang sudah dukung Bu Guru dengan like, share maupun subscribe. Terima kasih sekali. Selanjutnya Bu Guru minta bagi yang belum masih Bu Guru tunggu, ayo like, share, and subscribe ya. Terima kasih supaya Bu Guru tetap semangat ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.